Pagi hari ini kita membicarakan pertama mengenai otot-otot ekstremitas inferior. Jadi kita sedikit mengulang yang kemarin, tapi untuk lebih menekankan pengetahuan Anda supaya lebih jelas lagi. Yang pertama musculus iliacus. Jadi musculus iliacus itu origonya dari fossa iliaca sampai ke trochanter mayor. Kemudian fungsinya untuk fleksi dan endorotasi hip. Jadi Anda melihat gambarnya ini berada di depan daripada pelvis, jadi berfungsi untuk fleksi. Kemudian psoas mayor yaitu juga untuk fleksi dan endorotasi sama. Maka kedua otot ini biasanya disebut dengan iliopsoas. Iliopsoas karena fungsinya sama dan ini sangat penting sekali untuk gerakan daripada fleksi hip. Insersionya sama, yang satu juga di trochanter minor, kemudian persarapannya juga sama dari nervus femoralis. Berikutnya nervus pectineus. Pectineus ini ototnya lebih kecil, letaknya juga searah, yaitu di depan daripada pelvis. Fungsinya juga untuk aduksi, menarik ke dalam dan fleksi hip, karena origonya dari ramus superior dari os pubis dan insersionya pada linea pectinea femoris. Inervasinya sama, nervus femoralis. Berikutnya otot gracilis, ini berada di bagian medial daripada femur. Ini ada beberapa otot nanti yang fungsinya sama. Kalau gracilis ini panjang, ya, mulai dari ramus inferior os pubis sampai tuberositas tibia. Jadi sampai tibia, maka juga bisa membantu gerakan fleksi dan endorotasi daripada berikutnya lagi di sebelah gambar Anda bisa berturut-turut melihat otot-otot abduktor, ya. Oke, berikutnya gambarnya. Berikutnya, Mbak. Aduktor itu ada aduktor longus, aduktor brevis, dan aduktor magnus. Namanya saja sudah aduktor, maka fungsinya yang penting yaitu untuk melakukan gerakan adduksi dan membantu gerakan fleksi hip. Ya, semua origonya dari facies anterior femur, ramus inferior os pubis, kemudian insersionya pada linea aspera. Oke, berikutnya gambar berikutnya. Terus Mbak Sartorius. Nah, kalau Sartorius ini lebih
Sartorius. Ya, ini origonya dari spina iliaca anterior superior sampai ke tuberositas tibia juga, tadi berjejeran dengan gracilis. Tapi ini bisa menggerakkan karena melewati hip dan sendi lutut, maka bisa menggerakkan fleksi lutut maupun fleksi hip sekaligus endorotasi dari eksorotasi dari hip maupun endorotasi dari knee. Jadi kalau Anda bermain-main pakai kaki itu nendang-nendang bunga atau bola itu, ini yang ke dalam itu sartorius ini yang paling berfungsi. Oke, berikutnya tensor fascia latae. Ya, ini di sebelah lateral. Jadi dari spina iliaca anterior inferior sampai ke tractus iliotibialis dari tibia, maka fungsinya yaitu untuk fleksi, abduksi, dan eksorotasi daripada hip. Gambar berikutnya, vastus. Ini ada vastus lateralis dan vastus medialis. Ini merupakan bagian daripada hamstring. Bagian dari quadriceps. Ya, jadi di bagian depan daripada paha, maka fungsinya untuk membantu gerakan fleksi hip dan terutama ekstensi knee. Ya, jadi karena origonya dari fascias lateralis dan anterior trochanter major femoris sampai ke lateral os patella. Yang medialis juga sampai ke medial linea patella. Kemudian yang intermedius, berikutnya intermedius, ini insersionya juga tuberositas tibia, tapi juga melalui patella. Jadi ketiga otot ini, vastus lateralis di bagian lateral, medialis bagian medial, intermedius di tengah, tapi lebih dalam, nanti tertutup oleh rectus femoris. Ya, jadi semuanya ini disarapi oleh nervus femoralis. Oke, berikutnya otot rectus femoris. Rectus femoris dari spina iliaca anterior inferior sampai ke patella juga. Ini salah satu dari quadriceps. Jadi perlu diingat rectus femoris, vastus lateralis, medialis, dan intermedius. Maka keempat otot ini berfungsi utama untuk ekstensi knee, tetapi juga bisa membantu gerakan fleksi dan abduksi daripada hip. Oke, berikutnya otot-otot bagian belakang, posterior. Anda bisa melihat di sini yaitu gluteus. Yang bisa Anda lihat gluteus maximus. Gluteus maximus itu lebih di belakang, jadi pantat kita.
Ini asalnya dari linea glutea posterior sampai tractus iliotibialis. Karena letaknya di belakang, maka berfungsi untuk ekstensi dan upward rotasi serta abduksi daripada hip. Tetapi yang medius letaknya di sebelah lateral, jadi samping kita, maka ini insersionya pada trochanter mayor. Kalau Anda melihat di gambar, ini pada samping ada trochanter mayor. Asalnya dari linea glutea anterior dan posterior. Jadi karena letaknya di samping, dia lebih banyak berfungsi untuk abduksi, ya. Sedangkan bisa membantu gerakan fleksi ekstensi upward downward rotasi daripada hip. Tetapi yang penting adalah untuk abduksi. Kalau tadi gluteus maximus untuk ekstensi, ini untuk abduksi. Berikutnya gluteus minimus. Ini fungsi origonya dari linea glutea anterior dan inferior. Melekatnya juga pada trochanter mayor femur. Ini lebih kecil, berfungsi juga yang utama adalah untuk abduksi, membantu gerakan gluteus medius tadi. Semua disarapi oleh nervus glutealis. Oke. Kemudian otot piriformis. Piriformis ini berada di belakang, maka berfungsi untuk abduksi dan eksorotasi daripada hip. Ini sering disebut-sebut dalam kasus penekanan daripada nervus ischiadicus. Jadi kalau ada gangguan pada otot piriformis, itu menekan nervus ischiadicus sehingga terjadi penekanan pada nervus atau yang sering disebut dengan saraf kejepit. Kemudian ototnya semimembranosus, semitendinosus, ini dua-duanya origonya dari tuber ischiadicum. Ini bagian daripada otot hamstring. Jadi pada gambar Anda bisa melihat insersionya itu menjadi satu, yaitu pada tuberositas tibia dan condylus medialis tibia. Ya, karena letaknya di belakang, maka bisa membantu gerakan ekstensi hip, tapi yang paling utama adalah fungsinya untuk menekuk atau fleksi daripada lutut atau knee. Nah, ini disarapi oleh nervus ischiadicus. Kemudian ada hamstring itu satu lagi, yaitu musculus biceps femoris. Jadi kalau quadriceps tadi 4, kalau hamstring ini 3, biceps, semimembranosus, semitendinosus. Oke, yang berikutnya biceps femoris. Biceps femoris, jadi letaknya di sebelah bagian lateral. Ini kalau tendonnya sebetulnya kalau Anda nekuk duduk begini, di belakang lutut Anda itu Anda pegang di bagian medial ada tendon dari semimembranosus dan semitendinosus, kemudian yang lateral biceps femoris. Jadi fungsinya yang utama adalah untuk fleksi knee, tapi juga bisa membantu gerakan ekstensi hip.
Oke, berikutnya obturator. Obturator itu eksternus maupun internus, ya. Yang obturator eksternus itu untuk origonya dari fascia anterior membran obturator, tetapi yang internus dari fossa trochanterica femoris. Jadi agak berbeda. Fungsinya semuanya untuk ekstensi hip dan membantu eksternal rotasi, ya. Semuanya juga disarapi, namanya aja musculus obturator. Nervusnya dia juga nervus obturator. Jadi nervus obturator itu jalannya melalui musculus obturator ini. Oke, berikutnya musculus quadratus femoris. Ini fungsinya terutama untuk abduksi dan eksorotasi, membantu fleksi hip. Karena origonya dari tuber isiaticum. Ya. Insersionya pada crista trochanterica daripada femur. Jadi ototnya ini kecil, ya, juga tetap disarapi tadi seperti muskulus. Gambar berikutnya gamulus. Ini ada dua, gamulus superior dan gamulus inferior. Kedua otot ini ototnya kecil, tadi sama seperti quadratus femoris tadi. Origonya ini dari spina ischiadica dan tuber ischiadicum. Jadi letaknya di belakang, cuman arahnya agak berbeda dengan quadratus tadi. Jadi origonya yang satu dari spina ischiadica, yang satu dari tuber ischiadicum. Kemudian insersionya pada fossa trochanterica femoris sama. Kemudian terutama fungsinya adalah untuk ekstensi dan adduksi daripada hip. Tetapi bisa juga membantu ekstensi hip karena letaknya di belakang. Tapi yang lebih penting adalah tadi ke gluteus maximus. Berikutnya otot-otot tungkai bawah, yaitu musculus tibialis. Itu ada tibialis anterior, nanti ada tibialis posterior. Ini letaknya di anterior, maka namanya tibialis anterior. Jadi dari fascia lateralis tibia, origonya, kemudian melekat pada sisi medial dari cuneiform 1 dan metatarsal 1 bagian medial. Seperti Anda lihat pada gambar, maka fungsinya untuk dorsifleksi sekaligus bisa untuk inversi. Berikutnya tibialis posterior. Ini letaknya di belakang dari tungkai bawah. Jadi origonya juga sepertiga proximal facies medialis fibula. Kalau tadi tibia, ini fibula. Kemudian insersionya pada tuberositas osnaviculara
juga di bagian medial, tetapi melewati posterior daripada malleolus. Kalau anterior tadi di depan malleolus, maka fungsinya berbeda. Kalau ini untuk plantar fleksi, sekaligus sama-sama dengan yang anterior untuk inversi. Jadi dalam hal ini fungsinya antagonis, yang satu dorsifleksi, yang satu plantar fleksi, tetapi sinergis dalam gerakan inversi. Hal-hal yang seperti ini perlu dipahami ya. Kemudian musculus peroneus. Peroneus itu ada beberapa, longus dulu. Yang peroneus longus ini dari sepertiga proximal fascias lateralis fibula. Insersionya pada metatarsal 1 dan os cuneiforme. Jadi yang longus ini melalui bagian telapak bawah telapak kaki, makanya fungsinya bisa untuk membantu plantar fleksi, tapi yang utama adalah eversi. Sedangkan yang brevis ini 2/3 distal lateralis fibula, ya ini agak di bawah. Insersionya pada tuberosis osis metatarsal 5. Jadi di dorsal, maka fungsinya yaitu untuk eversi dan membantu plantar fleksi ankle. Kemudian berikutnya lagi, oh ini mungkin kurang satu, peroneus artius mestinya, yang sama nanti fungsinya untuk eversi juga, tapi kecil. Sekarang otot gastrocnemius. Gastrocnemius yaitu di belakang daripada tungkai bawah. Ini sangat penting untuk plantar dan sekaligus karena origonya dari caput medialis femur, jadi di atas. Ya, kemudian untuk plantar fleksi ankle, ya, kemudian insersionya ini menjadi tendon Achilles dan melekat pada calcaneus. Oke. Otot soleus ini yang belakang. Fungsinya juga untuk plantar fleksi daripada ankle. Kemudian pada permukaan anterior caput fibula dan sepertiga proximal fascias posterior fibula. Kemudian pada linea poplitea sepertiga medialis tibia. Insersionya juga sama pada gastrok tadi, yaitu pada calcaneus. Maka sering disebut ketika kedua otot ini menjadi namanya tambah satu lagi nanti triceps surae. Ya, gastrocnemius, kemudian soleus dan plantaris ini triceps surae. Jadi plantarisnya itu dari fungsinya sesuai dengan namanya untuk plantar fleksi ankle. Ini origonya dari petus femoris sampai ke proximal condylis lateralis femur.
tapi insersionya pada tuber calcaneus juga. Jadi yang pada calcaneus tadi ada 3, plantaris, popliteus, plantaris, soleus, dan gastrocnemius. Oke, berikutnya musculus flexor digitorum longus. Ada 2, ada digitorum longus dan digitorum brevis. Yang longus itu melewati sendi ankle. Ya, jadi fungsinya tentunya sesuai dengan namanya flexor digitorum, berarti untuk menggerakkan fleksi jari-jari, yaitu fleksi metatarsopalangeal dan interpalangeal jari 2 sampai 5. Kemudian dari origonya dari proximal facies posterior tibia sampai ke os palang distal ke-2 sampai 5. Persarapannya dari tadi itu yang di belakang itu semua dari nervus tibialis. Kemudian otot digitorum brevis fungsinya untuk sama, fleksi metatarsopalangeal dan interpalang 2 sampai 5, tapi origonya dari tuber calcaneus, jadi lebih tadi kan dari tibia yang longus, yang brevis dari calcaneus. Sampai ke palang medial 2 sampai 5, persarapannya sama, tibialis. Oke, berikutnya ada halusis longus dan halusis brevis. Namanya saja halusis berarti untuk ibu jari kaki. Ototnya panjang dan melewati ankle. Jadi bisa membantu fleksi, plantar fleksi, dan inversi karena letaknya di bagian dalam, medial. Sedangkan yang brevis, ini karena origonya ini dari cuboid, ya, dan cuneiformo 3 lateral, insersinya juga pada palang proksimal 1, sehingga fungsinya hanya untuk menggerakkan fleksi metatarsopalangeal dan interpalangeal jari 1. Kemudian otot extensor. Extensor ada digitorum longus dan digitorum brevis. Yang longus jelas melewati sendi ankle. Yang brevis ini tidak melewati karena yang longus origonya dari fibula sampai palang medial dan distal jari 2 sampai 5, yang namanya digitorum berarti banyak, yaitu 2 sampai 5, sehingga fungsinya untuk ekstensi metatarsopalangeal dan bisa membantu gerakan dorsifleksi daripada ankle. Kemudian yang digitorum brevis origonya dari os calcaneus sampai tendon musculus extensor digitorum longus jari 2 sampai 5, jadi melekat pada yang longus. Jadi fungsinya untuk ekstensi metatarsopalangeal dan interpalangeal jari 2 sampai 5. Jadi membantu gerakan yang longus bersama-sama. Oke, berikutnya lagi halusis
longus dan hallucis brevis. Ini lengkapnya extensor hallucis longus dan extensor hallucis brevis. Ya, karena ini dari depan fibula, ya, yang satunya dari dorsal calcaneus. Jadi fungsinya untuk ekstensi metatarsopalangeal dan interpalangeal ibu jari, karena yang panjang melewati ankle bisa membantu gerakan dorsifleksi ankle. Sedangkan yang brevis karena tidak melewati ankle, maka fungsinya hanya untuk ekstensi metatarsopalangeal daripada ibu jari kaki. Persarapannya kalau yang lainnya tadi tibialis, sekarang fibularis karena sebelah lateral. Oke, musculus abductor, ada abductor longus, abductor hallucis, dan abductor digiti quinti atau digiti minimi. Ini origonya dari medialis tuberositas calcanei dan tuberositas osis naviculare, insersionya pada basis palang proksimal jari 1. Sehingga fungsinya adalah sesuai dengan namanya, yaitu abduksi metatarsopalangeal jari 1. Jadi Anda bisa melihat di gambarnya ini abductor hallucis ini tidak melewati ankle. Demikian juga yang abductor digiti quinti itu di sebelah lateral, yaitu pada jari kelingking. Fungsinya untuk abduksi jari kelingking karena origonya dari tuber calcanei dan tuberositas otis metatarsal ke-5, insersionya pada sisi lateral palang proksimal jari ke-5. Oke, sekarang ada musculus abductor hallucis, tentunya ini karena fungsinya untuk adductor pollicis, yaitu untuk adduksi dan fleksi metatarsopalangeal 1. Ya, karena origonya itu dari tendon musculus peroneus longus, kemudian dari basis os metatarsus 2-4, kemudian ligamentum kolateral metatarsopalangeal 3-5. Ini dilihat dari gambarnya, ya. Kemudian insersionya pada sisi lateral dari palang proksimal jari 1. Sisi lateral, ya, berarti dia ditarik ke arah jari-jari yang lain, yaitu untuk istilahnya adduksi. Kemudian otot yang berikutnya interosea atau interosei. Ini ada yang dorsal karena letaknya di dorsal dan ada yang plantar. Ini ototnya kecil-kecil. Jadi yang dorsal itu dari os metatarsal 1-4 dan sisi medial metatarsal 2-5. Jadi dari bagian lateral dan bagian medial dari beberapa jari, ya. Kemudian insersionya pada medial osis palang proksimal jari 2-4. Namanya interosei, berarti berada di antara tulang-tulang, yaitu tulang metatarsal 1, metatarsal 2-5. Sedangkan yang plantar letaknya itu lebih di arah plantar
Kalau yang dorsal itu lebih ke dorsal, ini lebih ke arah plantar. Karena origonya pada medial basis os metatarsal 3-5, jadi hanya melekat lebih kecil. Kemudian insersionya pada sisi medial basis metatarsal palang proksima jari 3 dan 5. Kalau yang dorsal tadi melekatnya kiri kanan atau lateral medial metatarsal. Kalau ini hanya bagian medial. Jadi fungsinya juga untuk adduksi jari-jari. Oke, berikutnya lagi. Sudah habis. Lumbricalis. Ini juga ototnya kecil. Ini dari tendon musculus digitorum longus menyilang ke sisi medial dari metatarsal palangial 2-5, kemudian melekat pada os palang proksimal jari 2-5. Jadi fungsinya untuk membantu gerakan fleksi metatarsal palangial jari 2 sampai ke 5. Lumbricalis. Oke, silakan kalau masih ada. Oke, musculus popliteus ini penting diingat karena sakit pada sendi lutut sering sekali musculus popliteus ini mengalami gangguan. Jadi origonya itu dari epicondylus lateralis femur, jadi di atas sendi, dari femur kemudian menyilang ke fascias posterior tibia. Jadi dari lateral kemudian menyilang ke medial, maka fungsinya untuk endorotasi dan fleksi knee. Endorotasi knee itu bisa terjadi kalau lututnya itu dalam keadaan fleksi. Ya, kalau tidak fleksi tidak bisa. Oke, berikutnya musculus quadratus plantae. Ini fungsinya memindahkan arah gaya yang ditimbulkan oleh flexor digitorum longus ke sumbu longitudinal kaki. Ya, ini hanya membantu menegangkan kaki, ya, karena ini di bawah, maka bisa menegangkan kaki lebih ke arah mepet satu sama lain. Karena origonya dari permukaan plantar calcaneus, jadi di daerah plantar, kemudian insersionya pada tepi lateral tendon flexor digitorum longus. Jadi membantu menegangkan flexor digitorum longus. Kemudian berikutnya oponen digiti minimi. Ini hampir sama seperti di tangan. Ya, walaupun kita tidak bisa melakukan seperti tangan kita untuk oposisi, tapi ini namanya oponen digiti minimi untuk jari kelingking. Jadi fungsinya untuk abduksi dan oposisi, tapi tidak begitu nyata. Ya, ini juga origonya dari ligamentum plantar longum sampai ke tepi lateral musculus metatarsal, os metatarsal kelima. Berikutnya sudah habis. Kalau sudah habis, kita lanjutkan ke jaringan, ya.
Gimana? Bisa kita lanjutkan ya? Halo? Bisa, Pak. Pak. Tadi kok sudah banyak yang pada keluar tuh, Pi? Nanti absennya 2 kali ya. Halo? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kita membicarakan jaringan ikat dan jaringan otot ya. Oke, berikutnya gambarnya. Ini dibaca sendiri. Oke, macam-macam jaringan. Jadi yang kita bahas ada terutama nanti jaringan otot, kemudian jaringan ikat. Kalau jaringan saraf belum kita bahas. Oke, berikutnya jaringan ikat nanti pembahasannya yaitu fungsi, susunan, dan pembagiannya. Oke, berikutnya saraf belum kita bahas. Otot ini nanti yang perlu dipahami benar sifatnya bagaimana ya. Kemudian pengertian jaringan ikat. Ini dibesarkan lagi bisa enggak, Mbak? Oke, pengertian jaringan ikat merupakan jaringan penyangga dan penyambung antara jaringan yang satu dengan jaringan-jaringan ya. Jadi jaringan ikat itu mengikat organ dan jaringan-jaringan yang lainnya. Oke, berikutnya kemudian komposisinya yaitu terdiri dari fibrilar protein yang dikelilingi oleh glikosaminoglikan. Glikosaminoglikan adalah polisakarida yang besar, membantu memberi tekanan dan menentukan difusi substansi, yaitu melalui ECM ini. Kemudian fibrilar protein menentukan keberadaan pensil dan jaringan ikat. Sedangkan kolagen adalah turunan dari protein dan termasuk komponen serabut yang penting pada ECM ini. Jadi ada kecilnya itu polisakarida, besarnya fibril, kemudian menjadi kolagen. Ya. Fungsi jaringan ikat yaitu sebagai bahan pengikat antara jaringan maupun organ, kemudian memberi kekuatan pada bagian tubuh yang membentuknya, kemudian melapisi organ tertentu, itu misalnya hepar, itu dikelilingi oleh jaringan ikat. Di samping itu tentu ada fungsi yang lebih utama yaitu membentuk darah yang berupa cairan memberi makanan terhadap sel-sel tubuh, mentiadakan fagosit-fagosit baru. Menyediakan, ini. Artinya bahwa memberi makanan itu tugas dari jaringan ikat lewat sel tubuh itu. Kemudian fagosit itu untuk membunuh bakteri, virus yang berada di sekitar
jaringan atau di daerah antara organ maupun jaringan tadi. Oke, susunan jaringan ikat ini jadi ada sel, fibril, matrik, ya. Kemudian fungsinya bisa elastis, bisa retikuler dan kolagen bersama-sama artinya. Oke, berikutnya sel itu jaringan yang paling kecil, nukleusnya vesikular, sitoplasma sedikit bergranula dan membentuk penjuluran. Sel ini dapat membentuk mosaisium, jaringan embrional yang merupakan dasar atau asal mula dari jaringan pengikat. Maksudnya sel ini asal mula membentuk jaringan ikat, jaringan pengikat tadi. Oke. Fibril menurut bentuk dan sifatnya yaitu ada fibril kolagen, ada retikuler dan elastis. Fibril kolagen berupa fibril-fibril halus tunggal membentuk suatu berkas, mudah larut dalam asam lemak, daya elastisnya kecil atau tidak sama sekali. Sedangkan fibril retikular hampir sama dengan fibril kolagen, tetapi serabut ini lebih tahan terhadap pepsin. Sedangkan fibril elastis yaitu yang dapat berupa fibril tunggal maupun belayan, artinya bareng-bareng, lebih tahan terhadap asam dan mempunyai daya elastis yang sangat tinggi. Jadi kalau pembentuk ini misalkan pada tendon itu bisa elastis. Oke, berikutnya matriks, tempat terletaknya sel-sel dan fibril dari jaringan pengikat dan jaringan penumpu. Matrik konektif tisu berupa cairan, ya. Jadi konektif tisu itu berupa cairan yang melekatkan satu dengan yang lain, sedangkan matrik epitel tisu berupa massa yang padat pada kartilago kuat tetapi masih dapat dilenturkan. Jadi kalau matrik epitelial tisu itu kalau pada kartilago itu masih ada kelenturan tetapi bisa yang lebih padat tetapi masih lentur. Kalau pada tulang karena ada asam garam mineralnya maka menjadi kaku dan keras. Oke, berikutnya pembentukan fibril dan matrik dibentuk oleh sel-sel yang merupakan modifikasi dan dari sitoplasma perifer. Sel-sel merangsang terbentuknya serabut dan matrik yang mula-mula berwujud cairan menjadi fibrus atau padat tanpa kehilangan apapun dari sitoplasmanya. Oke, jadi dari sel kemudian bentuk fibril dan matrik. Kalau sudah matrik itu padat. Oke, berikutnya ini pembagian jaringan ikat. Saya kira bisa dibaca sendiri. Ya, ini juga gambarnya di sebelah kanan dan kiri itu perbedaannya. Ya, kalau ini yang sebelah kanan itu teratur, yang sebelah kiri itu tidak teratur.
Oke, kata-katanya coba dinaikkan. Areolar connective tissue, yaitu jaringan ikat kendor, susunannya serabut saling berjauhan. Kemudian kalau adipose connective tissue, yaitu jaringan ikat lemak, yaitu ada sel lemaknya, fibroblas yang menimbun lemak dalam sitoplasma. Kemudian mula-mula menjadi dari butir, membesar, menekan nukleus, menjadi cincin, menjadi sinyetling. Kemudian bahan interselulernya sedikit serabut kolagen dan elastis. Ini seperti pada gambar di atas. Oke, berikut. Kemudian kalau ini sel pembentuk untuk dibesarkan sedikit, Mbak. Retikuler, ya. Limforetikuler, yaitu sel berbentuk stelat, yaitu fungsinya penyokong jaringan lain, yaitu memproduksi limfosit dan makrofag, yaitu sebagai fagositosis, yaitu menjadi satu. Kemudian kalau dense, itu jaringan ikat padat, yaitu reguler, serabut kolagen bertumpuk sejajar, menjadi tendon, fascia, kapsul, organ, dan perineum. Sedangkan yang irreguler, arah serabutnya kolagen tidak menentu, yaitu pada kulit. Jadi yang reguler itu pada tendon, kapsul, fascia, sedangkan yang irreguler atau tidak reguler itu pada kulit kita. Ini jaringan ikat. Ini yang reguler dan irreguler. Oke, berikutnya kartilago. Kartilago hialin yaitu serabut lemas agak elastis, banyak intersel, homogen, laring, pada laring, bronkus, kartilago articularis. Kartilago articularis itu kartilago pada sendi. Tidak ada pembuluh darah. Osmose dari perikondrium. Jadi ini tidak ada pembuluh darah, sekaligus tidak ada persarafan. Jadi kerusakan daripada kartilago ini tidak menimbulkan rasa nyeri. Sekarang yang elastis, yaitu serabut elastis, sedikit kolagen, yaitu pada daun telinga dan epiglotis. Kalau yang tadi pada laring, bronkus, ya. Sedangkan yang elastis pada telinga, epiglotis. Kemudian pada fibrokartilago, yaitu serabut kolagen, sedikit elastis. Yang ada yaitu pada diskus articularis, origo insertio daripada otot. Itu terdiri dari fibrokartilago namanya. Kemudian tulang. Tulang itu keras karena pengapuran bahan intersel dan serabut kolagen.
Fungsinya untuk melindungi, memberi bentuk, tempat perlekatan otot, dan penimbunan kalsium. Bagiannya yaitu yang paling luar itu substansia kota keras, substansia spongiosa, kemudian periosteum dan enosteum. Itu perlu dipahami ya. Kemudian komposisi kimianya yaitu organik, osteokolagen dan bahan semen, sedangkan inorganiknya yaitu kalsium fosfat, kalsium karbonat, tersusunnya yaitu melalui osteoblas, osteosit, kemudian di osteoklas. Ini dipahami, osteoblas itu pembentuk tulang, kemudian menjadi osteosit, kemudian osteoklas menjadi tulang keras. Kemudian nutrisinya itu dari arteriola, yaitu menembus periosteum, menjadi kanalis Volkmanni, kemudian kanalis Havel, lubang periosteum, kemudian sampai kanalis nutrisia, sampai substansia spongiosa. Jadi sampai masuk ke dalam melalui arteriola dan arteria nutrisia. Arteri nanti nutrisinya, sedangkan persarapannya serabut sensibilitas dari periosteum. Jadi kalau tadi pada kartilago itu tidak ada persarapannya, kalau pada tulang persarapannya bisa merasakan, sehingga kalau tulang pecah, patah, retak itu menjadi sakit. Sedangkan kalau pada pada kartilago itu tidak merasakan apa-apa, seperti kalau kuku Anda dipotong itu tidak sakit. Oke, berikutnya dasar pertumbuhan tulang, yaitu dari osteoblas membuat bone matrix, supaya serabut kolagen dan semen semakin banyak mengelilinginya. Kemudian osteoblas berubah menjadi osteosit dalam lakuna dengan kanalikulinya. Perantaraan pembuluh darah, garam yang dibawa diendapkan pada bahan interselulernya menjadi kalsifikasi dan menjadi jaringan tulang. Jadi sekali lagi, kalau ini osteoblas menjadi osteosit, osteosit menjadi tulang, ya, interselulernya menjadi kalsifikasi. Osteogenesis, intramembranosus pada jaringan ikat fibrer, kemudian intrakartilaginous yaitu kartilago, kemudian menjadi tulang. Ini kalau dari osteoblas tadi juga menjadi tulang, ini dari osteogenesis, yaitu dari membran mosa dari jaringan ikat. Oke, berikutnya lagi. Jaringan hemopotik, yaitu limfe, cairan jaringan terletak di celah interseluler mengalir ke vena. Ya, jadi limfe itu mengalirnya melalui vena, susunannya seperti plasma darah, tapi limfositnya berkadar besar. Jadi seperti air mengalir, limfe itu mengalir melalui vena. Kalau darah melalui plasma darah,
dan isinya itu butir-butir darah. Itu ada 3 jenis, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Leukosit kalau ada penyakit, ada infeksi, maka leukositnya bertambah besar sehingga bisa dicek apakah leukositnya itu tinggi, itu menunjukkan ada infeksi. Eritrosit yaitu butir darah merah, itu Hb-nya bisa dicek melalui darah untuk mengetahui apakah orang itu pucat karena eritrositnya habis. Maka kalau jadi perlu transfusi darah kalau eritrositnya rendah. Kalau leukositnya tinggi berarti harus di obat antibiotik. Berikutnya, jaringan epitel adalah suatu jaringan yang terdiri dari kumpulan sel-sel yang tersusun erat satu sama lain dalam susunan yang berdampingan menutupi atau melapisi permukaan luar maupun dalam dari tubuh serta mengandung sedikit sekali substansi interselulernya. Jadi melapisi organ luar maupun dalam. Permukaan dalam tubuh yang tidak dilapisi epitel yaitu pada cavum sinoviale, cavum bursa. Maksudnya pada sendi itu tidak dilapisi oleh lapisan epitel. Sel-sel yang tersusun secara epiteloid tetapi tidak melapisi permukaan, misalnya epitel kelenjar endokrin. Oke, berikutnya. Fungsi jaringan epitel yaitu untuk absorpsi, misalnya pada usus, sekresi pada kelenjar endokrin atau eksokrin, kemudian ekskresi, misalnya pada ginjal, ren, ya. Kemudian proteksi yaitu pada epidermis atau pada kulit untuk proteksi menahan jangan sampai ada virus masuk itu. Kemudian berikutnya yang 5 tidak kelihatan. Penerima langsang sensoris, misalnya sep pengecap, pembau, dan pendengar. Jadi kalau sekarang ini ada COVID, ada gangguan pada epitel, ini sel pengecapnya, sel pembaunya tidak berfungsi karena serangan dari COVID, maka orang tidak bisa merasakan manis, kecut, ya. Kemudian tidak bisa membau, ini baunya apa gitu, tidak bisa membedakan. Bentuknya jaringan epitel itu squamous complex, simplex, yaitu pada lamina parietalis, kapsul bowani pada ginjal, tubulus ginjal, dan pada muara kelenjar pada ginjal. Sedangkan yang kuboid kompleks, dinding folikel glandula tiroidea, ductus Henle ginjal, ya, dan ovarium. Jadi ini bentuknya berbeda-beda, sedangkan kolumnar simplex yaitu pada mukosa usus dari esofagus sampai rektum, yaitu vesica vilea, bronchiolus, tubulus ginjal, ordo 1.
Ya, ini bentuknya berbeda-beda, tempatnya pada sebagian dari tubuh kita yang berbeda-beda. Fungsinya sama sebetulnya untuk melindungi. Ini kalau ini bentuknya ya sebuah mesin kompleks, yaitu pada lidah, anus, vagina, kulit, stangkoboid kompleks, yaitu pada testis, pada kelenjar keringat, kelenjar lemak, kolumnar kompleks, pada paring, laring, ya. Sedangkan transisional pada ureter sampai uretra pada wanita ini. Kemudian pseudokompleks dari ductus epididymis pada kulit ya sampai ductus deferens dan pada trakea serta bronkus. Ya, ini tentunya tidak dipakai oleh fisioterapi, tetapi perlu memahami bentuk-bentuknya, fungsinya gitu. Tapi sehari-hari tentunya bukan bagian daripada tugas fisioterapi nantinya. Oke, berikutnya. Ini bentuk gambarnya sudah. Ya. Bisa dilihat sendiri gambar-gambarnya. Oke, berikutnya. Ini pembagian jaringan, bisa dibaca ya. Epitel itu ada simple, ada pseudo stratified, ada stratified ya. Ini sebagai tambahan pengetahuan. Kemudian ini yang terakhir saya kira jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang mengandung protein kontraktil terdiri dari sel yang berbeda-beda. Struktur biologi dari protein membangkitkan tekanan yang dibutuhkan untuk berkontraksi. Jadi ada protein sebagai kekuatan untuk kontraksi. Jadi kalau kita tidak punya protein, maka kekuatan ototnya menjadi sangat rendah untuk menimbulkan gerakan-gerakan. Oke, berikutnya jaringan regenerasi jaringan otot. Ada otot jantung, ada otot rangka, dan nanti ada otot polos. Otot jantung tidak bisa regenerasi ya, kalau sudah rusak menjadi profilerasi jaringan ikat atau jaringan parut miokardial. Maka fungsi jantung ya sudah menjadi terganggu. Berbeda dengan serat rangka atau serat lintang, bisa regenerasi dari sel-sel satelit atau myoblast tidak aktif yang menetap setelah diferensiasi otot, setelah cedera atau ada rangsangan tertentu, sel satelit menjadi aktif, berproliferasi dan membentuk serat otot rangka yang baru. Jadi otot kalau sudah rusak, mungkin terrobek oleh pisau, itu langsung bisa regenerasi. Aktivitas sel satelit pada hipertrofi, sel satelit bersatu dengan sel induknya, yaitu untuk menambah massa otot setelah latihan berat. Ini Anda lihat pada bodybuilding, itu ototnya bisa menjadi bertambah besar, yaitu menambah massa ototnya. Sedangkan otot polos ini bisa regenerasi secara aktif. Setelah cedera, sel-sel otot polos mononukleus yang masih hidup keluar dari pembuluh darah,
kemudian mengalami mitosis dan menggantikan jaringan yang sudah rusak. Jadi sekali lagi, otot polos bisa regenerasi, otot rangka bisa regenerasi. Kalau otot polos itu pada usus, ya, pada perut. Oke. Sifat jaringan otot yaitu bisa kontraksi, bisa mengkerut, kemudian konduktivitas bisa menyalurkan aliran listrik. Jadi ini terutama bagi fisioterapi perlu dipahami, kalau misalkan otot itu tidak bisa bergerak karena sarafnya putus, maka sambil menunggu tumbuhnya saraf, maka dirangsang dengan listrik supaya ada pemeliharaan terhadap ototnya tadi bisa berkontraksi. Kemudian elastisitas, artinya otot itu kalau dipegang kan elastis, nggak ada otot yang keras. Kalau keras itu mungkin ada perubahan jaringan. Sedangkan berikutnya ada ekstensibilitas, yaitu bisa memanjang. Jadi bisa memanjang, bisa memendek, elastis, dan bisa dirangsang, yaitu mengalirkan rangsangan saraf dari otak ke jaringan otot. Otot rangka ini tentunya ya. Sedangkan otot polos sifatnya satu sel otot polos itu satu serabut otot bekerja secara otonom, ya, tidak dikehendaki kita, berkontraksi secara ritmis dan tidak begitu kuat, tidak mudah capek. Jadi kalau usus Anda bekerja, Anda tidak perlu mikir, waduh, saya berhentikan, ya nggak bisa. Ya, jadi dia bekerja sendiri, otonom. Kemudian terdapat pada organ dalam, pada usus, pada bronkus, paru-paru ini. Kemudian berikutnya, ini bentuknya otot polos, ya, bentuknya spindle. Kemudian lihat gambar, bisa seperti itu. Ini secara mikroskopis tentunya fisioterapi tidak akan melaksanakan ini, tetapi perlu dipahami saja. Ya, jadi sitoplasma homogen, kemudian ada sarkoplasma dan filamen, yaitu menjadi atau miofibril. Kemudian yang keempat nukleus oval silindris di tengahnya, jadi yang biru. Oke, gambar berikutnya. Ini kurang turun ini, Mbak. Otot terus sifatnya lebih dari lebih panjang dari otot polos, bekerja secara volunter, kontraksinya kuat, cepat, alami, terdapat pada otot skelet. Oh, ini kan sebetulnya gandengannya otot
kerangka tadi itu, otot serat lintang. Nah, ini. Nah, otot serat lintang kan bekerja secara volunter, disadari. Ya. Oke, berikutnya secara mikroskopis, intinya banyak, ya, tebal, ototnya merah, kemudian terdapat miofibril yang dibungkus menjadi sarkoplasma, kemudian miofibril bergabung menjadi miosin, aktin, kemudian lipid dan mioglobin. Ini perbedaannya, kalau tadi otot polos, sekarang otot serat lintang itu kan banyak fusiformnya, itu banyak, selnya banyak, ya. Pada gambar Anda bisa melihat perbedaannya. Oke, berikutnya cara penggabungan miofibril menjadi jaringan otot. Jadi miofibril terkumpul menjadi serabut otot bersatu dari vasikel, kemudian bundel, primer bundle, sekunder bundle, kemudian tersier bundle menjadi jaringan otot. Ini serabut-serabutnya itu terdiri dari beberapa miofibril yang terkumpul. Nah, setelah lapisan pembungkus perifer, yaitu menjadi perimisium, anyaman yang tak teratur serabut kolagen, serabut retikular, serabut elastis, dan sel-sel jaringan ikat. Kemudian pembungkusnya perimisium memasuki bundel, bundel akhirnya membungkus primer menjadi bundel endomisium. Terus dinaikkan, masih ada. Nah, lapisan paling luar dari jaringan otot yaitu epimisium. Jadi dalam endomisium, luarnya lapisan paling luar itu jaringan otot itu epimisium. Jadi ada pelapis-pelapis pembungkusnya. Ini gambaran kontraksi ototnya dari berbagai serabut, kemudian menyatu menjadi satu, menjadi kekuatan kontraksi otot. Jadi yang kiri berubah menjadi yang kanan tadi. Sekarang otot jantung. Otot jantung sifatnya itu campuran otot polos dengan otot serat lintang, tapi bekerjanya involuntary. Jadi tidak usah diperintah, tidak disadari, jantung itu selalu bekerja terus setiap saat dan kontraksinya ritmis. Ritmis itu kalau itu sehat, tapi kalau tidak sehat, orang kaget, orang sakit, itu kadang-kadang bisa berdebar-debar atau terlalu rendah denyutnya. Jadi kontraksinya dipengaruhi oleh kelistrikan jantung tadi, orang yang sakit tadi. Oke, ini hanya pada organ jantung saja. Ini otot jantung, gambarnya seperti ini. Kesatuan sel-sel otot dihubungkan oleh diskus intercelularis, intercalatus. Inti bentuknya oval, poros serabutnya. Sarkoplasma tidak mengandung fibril. Sarkolema lebih tipis dari otot serat lintang. Serabut pengantar rangsang, Purkinje. Di bawah endokardium, sel dan fibril tidak teratur. Ya, ini gambarnya seperti itu, berbeda dengan otot serat lintang tadi.
karena ini tidak involuntary, ya, tidak disadari. Oke, berikutnya. Udah habis, Pak. Kalau sudah habis, mungkin ada yang ingin bertanya sesuatu. Oke, alhamdulillah kita sudah dianggap 3 kali pertemuan, ya. Tolong di absennya dilengkapi. Kalau nggak ada pertanyaan, sekali lagi dipelajari, dibaca, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.